Ini bukan iPhone, tapi ini Ophone. Halo, apa kabar semuanya? Kembali dengan Putu Reza, dan hari ini saya excited banget untuk ngebahas satu smartphone yang menarik perhatian saya. Nah, ini dia, Oppo Reno 15 Pro Max 5G. Ya, pertama kali banget ada Oppo seri Pro Max. Ya, sekaligus ini menunjukkan bahwa ini adalah seri Reno yang paling tinggi saat ini. Dari nama Pro Max udah kelihatan banget. Inspirasinya dari mana nggak perlu ditanya lagi lah ya. Nah, sebenarnya kalau kita lihat emang dari beberapa rilisan terakhir, Oppo seperti makin mengakrabkan diri sama Apple dan iPhone ya. Dimulai dari Opus Connect yang bisa transfer data ala-ala AirDrop ke iPhone atau juga bisa ke MacBook ya, sampai ada Pro Bro ya iklannya waktu itu. Sampai sekarang bahasa desain yang juga pelan-pelan makin mendekati dan mirip banget sama iPhone. Makanya saya bilang Ophone. Lihat aja di sini. Ya, sisi sama pinggirannya dibikin rata, ditambah dengan modul kamera ala bobahnya iPhone. Bedanya satu lensa dibikin lebih kecilan aja sih di sini, tapi kalau kita lihat sekilas mirip. Kurangnya mungkin tombol kamera aja kayak yang ada di Oppo Find X9 Pro. Kalau itu ada, wah makin mirip sebenarnya. Untuk tombol-tombol lainnya kayak volume sama power ada di sisi kanan perangkat. Di atas kita bisa lihat ada mikrofon sama infrared blaster. Sedangkan di bagian bawah kita bisa lihat ada SIM tray untuk 2 nano SIM card, speaker, dan juga USB-C. Beda untuk speaker udah pasti stereo ya, ada di atas bawah, ada di bawah satu, sama di bagian earpiece dekat kamera depan. Secara estetik sebenarnya desain smartphone ini bagus ya. Warna coklat dengan finishing matte-nya itu unik sekaligus ngasih kesan yang elegan, premiumnya dapet. Cuma entah kenapa harus banget ada tulisan Reno AI Camera. Ya itu, kalau itu nggak ada menurut saya sih bakal lebih cakep dan lebih mewah lagi feel-nya. Untuk build quality HP-nya sendiri menurut saya udah berasa solid banget ya. Back cover kaca dengan rangka aluminiumnya udah oke banget, di tangan berasa mantep. Ketahanan dari debu dan airnya pun udah jempolan banget, mulai dari IP66, 68, 69 udah ada semua. Perlindungan total bikin kita tenang pakai HP-nya di macam-macam kondisi. Pindah ke bagian depan, kesan mewahnya itu makin dapet dengan layar yang cantik sekali. Ukurannya besar, 6,78 inch full flat screen rata. Pakai panel AMOLED 10 bit yang hadir dengan bezel tipis untuk visual yang lebih imersif. Refresh rate-nya adaptif, 120 Hz, jaminan smooth pas navigasi, dan optimize di macam-macam aplikasi. Pokoknya soal layar ini udah jempolan top tier, nggak ada komplain karena udah standar flagship banget. Dipakai baca, nonton, main game, asik semua. Habis itu kalau kita ngomongin di sektor performa, nah di sini bekalnya adalah Dimensity 8450, RAM 12GB dengan storage 512GB, setengah tera. RAM sama storage adalah dua hal yang sangat krusial saat ini, dan oke banget ada di perangkat yang satu ini dikasih yang gede, sekaligus ini juga bisa menjadi justifikasi dari soal harganya. Nah, dari segi performa, HP ini saya cobain emang sebenarnya udah bisa dikatakan cukup kenceng dan sangat layak buat pemakaian sehari-hari. Antutunya aman, dapat angka 2 juta di Antutu versi 11. Emang ini bukan HP performance yang ugal-ugalan, tapi sangat amat lebih dari cukup buat banyak orang. Kalau cuma buat dipakai komunikasi, sosial media, multitasking, wah udah siap kok, nggak masalah. Terus untuk beresin konten, kayak ngedit video di CapCut juga sama sekali nggak keganggu, mulai dari 1080p sampai 4K nggak masalah. Gaming bisa dong, aman kok. Mobile Legends 120 fps lancar, stabil ya. Terus kalau untuk Zenozone Zero kita pakai Wuthering Waves ya, pakai setting medium aja biar tetap playable dan bisa dapet rata-rata FPS yang baik. Ya emang bukan yang paling tinggi sih, tapi oke lah untuk HP yang bukan segmen performance. Yang asik lagi dari hardware itu adalah di bagian baterainya. Kapasitasnya cukup besar di 6500 mAh. Mantep nih, kalau dari percobaan saya emang awet banget buat seharian, bahkan bisa lebih. Kalau saya tes lewat benchmark baterai, itu dia dapat angka di atas 11 jam. Nah, kalau untuk memakai alas saya, yang intensitasnya sedang karena ada cukup banyak pakai buat kamera dan gaming, ini rata-rata bisa dapat screen on time di sekitar 8 jam, yang mana itu udah oke banget. Nah, soal isi baterainya, kapasitas besar tadi juga diimbangi dengan charger up to 80 watt yang emang cepat sekali buat mengisi baterainya, jadi bisa cepet dipakai lagi. Kalaupun emang mau dipakai sambil colok, ya misalnya lagi main game gitu atau lagi nonton, ada fitur bypass charging juga yang siap dimaksimalin.
Nah, ngomongin soal Oppo, sekarang tentu kita juga nggak bisa ngelewatin soal software yang emang makin mateng. ColorOS itu emang jadi UI custom yang signifikan banget perkembangannya dalam beberapa tahun terakhir. Makin enak dilihat, makin smooth, dan itu nggak cuma di seri flagship mereka doang, tapi di kelas entry pun itu berasa bagusnya. Fiturnya banyak, tapi kalau untuk Reno 15 series termasuk yang Pro Max, ya salah satu highlightnya itu tetap adalah di kemudahan konektivitas ke ekosistem Apple. Kita bisa kirim data ala AirDrop, ya bisa connect ke iPhone atau ke MacBook. Remote dan kemudahan transfer data ke MacBook juga masih bisa diakses di smartphone yang satu ini. Habis itu untuk edit foto, nah sih juga ada dua yang baru di Reno 15 Pro Max. Pertama ada yang namanya AI Motion Photo. Jadi sekarang live foto yang kita ambil menggunakan smartphone ini bisa dibikin slow motion. Habis itu yang kedua ada juga fitur editing yang namanya pop out ketika kita bikin kolase foto. Unik banget sih karena bisa bikin kita jadi kreatif untuk ngolah foto-foto dan ini beda banget dari yang lain. Terakhir sekarang kita masuk ke bagian soal kamera juga ya karena ini adalah bagian kuat lain dari Oppo Reno 15 Pro Max. Maksimal banget kameranya untuk seri Reno nih di sini karena ada lensa utama resolusi 200 megapiksel yang diapit dengan telefoto serta ultrawide 50 megapiksel. Kamera depan ini juga jadi andalan dengan sudut lebar hingga 100 derajat. Jadi kalau kita lihat di UI kameranya ada opsi 0,6 yang lebar, ada 1 dan 2x buat yang lebih dekat. So langsung aja untuk hasil fotonya. Oppo Reno 15 Pro Max menurut saya sangat tidak mengecewakan. Soalnya ini kayak menjustifikasi dari segi harga, performa kameranya ternyata emang jempolan udah masuk ke ranah flagship. Lensa utamanya punya detail yang baik dengan warna yang cukup akurat pada banyak situasi. Dynamic range luas, nggak khawatir untuk expose highlight dan shadow secara proporsional. Terus untuk performanya juga masih bisa diandelin saat terang maupun di bagian low light. Jadi walaupun ini namanya adalah Oppo Reno yang selama ini mungkin lebih akrab ke seri mid range, tapi hasil udah masuk ke kelas flagship. Kemudian kalau untuk telefotonya, saya juga puas banget dengan detail yang baik. 3,5x-nya nggak cuma asik untuk foto-foto lebih dekat dari objek di sekitar kita, tapi juga untuk mode portraitnya. Palingan sedikit catatan adalah kalau misal kita pingin foto yang deket-deket gitu dengan 3,5x tadi, pastiin mode auto makronya ini dimatiin pas muncul di layar karena itu dia nggak pakai lensa telefotonya. Emang jadi kita perlu sedikit mundurin HP tapi hasilnya lebih bagus. Habis itu buat lensa ultrawide hasilnya oke kok ya untuk casual foto lebih lebar. Secara kualitas memang masih ada satu level di bawah lensa utama tapi bukan berarti nggak bagus. Di kamera depan, lensa lebarnya emang bakal sip banget sih buat yang suka foto-foto dengan kamera depan gitu ya. Angle-nya variatif karena bisa dapat yang lebar sekali, tapi kalau emang lagi pingin foto sendiri aja, ada pilihan 1 dan 2x yang bisa menyesuaikan. Di bagian video, kita bisa lihat di sini udah bisa ngerekam sampai 4K, 60 fps di kamera depan dan belakang. Yang paling saya suka itu adalah dari segi kualitas yang bagus sekali. Oke, jadi langsung kita cobain aja. Ini kita rekam video 4K 30 fps pakai Oppo Reno 15 Pro Max 5G. Nah ini di acaranya Oppo. Ya, emang lagi di acaranya Oppo. Dan di sini lagi ada objek yang sangat menarik. Ini 1x. Kita coba ambil ke 3x-nya untuk kita lihat detailnya masih dapat tuh ya. Oke banget di 3x. 3,5x sorry. Ya, ini masih dapat banget detail di kulitnya. Kita coba ke 7x. Nah ini detail juga masih dapat ya. Oke banget. Coba kita pindah ke depan kali ya. Ke 3,5 untuk lihat detailnya. Oke. Ke 7 kayak gini. Kita ganti objek yang lain. Nah ini 1x ya, detailnya bisa langsung lihat. Oke nggak teman-teman kalian? Wow. Nah terus yang menarik juga dari Oppo Reno 15 Pro 5G ini sekarang sudah bisa seamless untuk pindah recording ke kamera depan tanpa harus kita stop dulu perekamannya. Ini pakai kamera depan di 4K 30 juga. Ini di 0,6 atau yang lensa lebar. Jadi emang salah satunya adalah kita bisa mengambil video atau selfie menggunakan kamera depan dengan angle 0,6 yang lebih lebar. Nah, jadi kita nggak perlu megang HP jauh-jauh lagi. Dekat muka aja kita dapat field of view yang cukup lebar seperti ini. 1x-nya kayak gini, bisa 2x juga kalau pengen lebih dekat. Lanjut kita testing buat video malam. Bagus ya. Tapi menurut saya ini bagus sih untuk perekaman videonya di 4K 30. Cukup sesuai dengan kondisi aslinya dan masih kelihatan bagus sekali. Kita coba ultrawide-nya. Oke, ultrawide memang sedikit ada penurunan. Tapi hal yang sudah bisa di-expect lah ya di awal. Kita balik satu aja. Detailnya masih
bagus banget sih untuk 1X nya. Coba ke 3,5X untuk tele. Ini tele masih bagus juga ya, ini 3,5. Kita coba 7, masih dapat juga. Oke banget nih untuk rekaman videonya. Kita balikin ke 1 buat sambil jalan. Kamera depannya ini sambil jalan turun tangga, ya, shaky dikit. Dan ini ada lampunya sih di layar. Coba saya matiin aja. Nah ini udah dimatiin lampunya. Hasilnya kayak gini di bagian belakang, bisa langsung lihat. Oke atau enggak silahkan di komentar aja. Kalau menurut saya sih kameranya Reno 16 Pro Max ini oke, bagus. Kesimpulannya, kalau di video versi sebelumnya di Reno 14 Pro 5G, saya bilang itu adalah seri Reno yang bagus banget. Seri Reno 15 Pro Max ini benar-benar naikin level dan bikin standar baru untuk seri Reno ya, karena emang bener-bener pertama banget ada Oppo Reno yang seri Pro Max. Ya mungkin naik standarnya agak ketinggian sih sebenarnya, karena kalau menurut saya Reno kan selama ini lebih identik ke seri mid range, makin geser dan makin deket banget ke seri flagship untuk seri tertingginya seperti yang Pro Max kali ini. Udah gitu tambah lagi bentuknya, fiturnya ini bikin keinget terus sama iPhone. Makanya saya bilang ini adalah iPhone ya. Mungkin nanti kalau OS mau berubah nama bisa jadi OOS kali ya, biar cocok gitu. Ya, overall saya puas banget sama smartphone yang satu ini. Performanya bagus, sangat mencukupi. Tapi yang lebih utama adalah layarnya mantap, build quality HP-nya bagus, kameranya juga tidak mengecewakan. Emang ini adalah seri Reno yang paling bagus yang pernah ada, paling maksimal yang pernah dibuat sama Oppo. Jadi kalau kalian ngerasa cocok dengan smartphone-nya, dengan harganya, langsung sikat aja. Selama masih ada promo juga bakal makin worth it. Linknya saya taruh aja pada kolom deskripsi di bawah. Untuk sekarang segitu aja dulu buat omong-omong singkat tentang Oppo Reno 15 Pro Max 5G. Makasih banyak nonton sampai habis. Putra Riza pamit. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Seperti biasa, have a nice day.